kita absen dulu ya. Seperti biasa absen dulu. Kehadiran kita Cindy Pratiwi. Ya, oke. Cahaya Intan. Ya, Tiara Gadis Hermawan, Claudia Laura Amanda, Putri Yaya, Novira Mawati, Cutwina Rahma, Adeni, Mardiah Mahfuza, Dwi Ramadhani, Christian Francis Chandra, Deolana, ada ya? Alfa ya? Oh, satu orang. Oke. Setting skill ya. Ini berhubungan dengan pelajaran kita kemarin sebelumnya, yaitu tentang simple present, ya kan? Ya, untuk simple present adalah tenses yang apa? Yang membicarakan tentang aktivitas. Ya, aktivitas sehari-hari ya. Jadi sudah kita pelajari semua itu, lalu kita akan masuk kepada materi baru. Ya, materinya itu adalah ya, kalau kita lihat di papannya, ya, materi ini adalah ini dia. Apa nama materinya? Coba baca. Ya, analytical exposition text. Sudah pernah dengar? Sudah ya. Sudah paham? Pelajari. Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran analytical expositions, I will give you atau share many picture here. Apa saja itu? Yang pertama, nomor pertama, picture one. Kira-kira tentang apa benar? Makanan. Yang kedua kira-kira tentang media sosial. Bahasa Inggrisnya social media. Yang ketiga, ya, yang ketiga kira-kira gambar apa itu? Gunung meletus. Apa namanya? Bentuknya? Earth eruption. Earthquake. Menghubungkan ya, to examine things very carefully. Suka memeriksa atau menguji sesuatu secara berhati-hati ya. Nah, ini diambil dari kamus Cambridge ya. Jadi examining artinya memeriksa dengan hati-hati ya. Sudah, jadi siapa yang suka memeriksa hati-hati maka disebut kalian orang yang analytical ya. Apalagi memeriksa dompet ya. Jadi ada orang analytical dompet ya. Mengambillah topik. Aku anak tukang bakso naik haji. Misalnya, kenapa diambil ini? Selanjutnya ya. Kita masuki. Jadi secara keseluruhan apa itu analytical exposition? Oke, secara bahasa maka analytical exposition bisa dipahami sebagai teks yang mencoba memberikan penjelasan secara komprehensif tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat pendukung secara hati-hati. Ada sana komprehensif ya, secara menyeluruh, comprehension, secara menyeluruh, keseluruhan tentang suatu masalah ya, yang kau anggap itu penting ya, yang dianggap penting, lalu kenapa dia penting, lalu kau berikan alasan-alasannya. Function atau fungsi sosial. Apa itu? Fungsi sosialnya? Iya, coba satu-satu. Kalau kita bicara, cek.
Selanjutnya disebut dengan generic structure. Apa itu generic structure? Yang membentuk tulisan argumen. Ada 3. Ya, apa tadi? Ada yang melengkapi, membandingkan, apa itu? Menyusun, apa lagi? Menganalisis, apa itu analisis nanti? Ya, tentang fakta-faktanya. Kira-kira bisa nggak diangkat jadi sebuah tulisan. Lalu ada apa tadi? Menganalisis. Lalu selanjutnya tadi menyusun, ya, susun. Nanti ditampilkan teksnya pada latihan kita nanti. Ditampilkan teks mana ini yang dia, ya, yang dia tesis, mana dia yang argumen. Hello friend, long time no see. Welcome back to Jual Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Setiap hari, Nabila selalu menyempatkan diri untuk membaca. Suatu hari, ia menemukan editorial di sebuah majalah tentang teman-teman dalam bahasa Inggris. Jenis artikel yang dibaca Nabila tadi merupakan analytical exposition. So, in this video, Tugas mandirinya, mandi sendiri. Iya, ini adalah tugas mandirinya. Ini ada teks, ya. Di sini ada teks. Coba kira-kira bisa, ya, ini tugas mandiri. Ada teksnya, ya, ya. Kalau yang nggak bisa baca, ada teksnya. Dan pertanyaannya, 5 questions. 15, 50. Dikit aja, nanti kelompok perlu. Ya, oke ya. Sudah? Saya kasih waktunya berapa kira-kira? Bisa 10 menit ya? Ya, this is the questions. There are 5 questions that you must answer in the fill in blank. Ya, kita apa? Cross, silang, atau or checklist. Fine. so the correct answer is C. Question number 2. Which of the following things is not mentioned in the text? A. Vegetable juice. B. Skim milk. C. Mochaccino. D. Oat tea. E. Black tea. Soal ini meminta kita menentukan jenis minuman yang tidak termasuk minuman sehat. Kita tahu, teks tersebut membahas 5 minuman di antaranya jus sayuran, susu skim, dan teh dan gula. Jadi, jenis minuman yang tidak disebutkan sebagai minuman sehat adalah mochaccino. D. You have to drink unsweetened tea for your diet programs. E. Popular soft drinks, fruit juice, and energy drink can be loaded with added sugar and carbohydrates. Soal ini menanyakan topik yang dibahas dalam teks. Untuk menjawabnya, kita bisa melihat judul dan kalimat utama dari paragraf teks. What can you do if you are bored with drinking pure water? A. You can replace it with soft drinks. B. You can add sugar and green tea. C. You can add syrup to the water. D. You can add fresh lemon slice, lime, and cucumber and a tomato. E. You can add sugar and fresh lemon slice, lime, cucumber, and a tomato. Soal ini meminta kita menunjukkan informasi tersurat pada teks yang kata kuncinya adalah word. Kita bisa menemukan kata kunci ini pada paragraf kedua. Yang kalimat lanjutannya, you can try adding fresh lemon slice, lime, and cucumber to add flavor but not calories. So the best answer is D. Ini berapa benarnya? Semua ya.
Alhamdulillah. Benar semua. Oke, thank you very much ya. Jadi sudah bisa paham. Sekarang kita masuk ya ke bagian selanjutnya. Tugas mandiri sudah. Sekarang kita akan memasuki tugas kelompok. Yang ini mungkin lebih sulit. Cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night. Banyak mobil payah tidur. Apa lagi? Or concentrate on your homework and especially kita ke sana. Nah, bisa konsentrasi kita. Kau banyak mobil. Mengambillah topik. Aku anak tukang bakso naik haji. Misalnya, kenapa diambil ini? Selanjutnya ya, kita masuki. Jadi secara keseluruhan apa itu ekspor analytical exposition? Oke, secara bahasa maka analytical exposition bisa dipahami sebagai teks yang mencoba memberikan penjelasan secara komprehensif tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat pendukung secara hati-hati. Ada sana komprehensif, ya, secara menyeluruh, comprehension, secara menyeluruh. Menghubungkan ya, to examine things very carefully, suka memeriksa atau menguji sesuatu secara berhati-hati ya. Ini diambil dari kamus Cambridge ya. Jadi examining artinya memeriksa dengan hati-hati ya. Sudah, jadi siapa yang suka memeriksa hati-hati maka disebut dia orang yang analytical ya. Apalagi memeriksa dompet ya. Jadi ada orang analytical dompet ya. Function atau fungsi sosial. Apa itu? Fungsi sosialnya function atau fungsi sosial. Apa itu? Fungsi sosialnya grupnya dengan cara menghitung ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3 aja ya. 20 aja ya. Iya. Coba hitung. 1 ya, udah. Nanti nama yang sama, the same number, sit in a group. Oke, kita move on, move. Juga di sini A, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Ya, kita pakai biar bergerak darahnya ya. Oke, dapat semua. Oke, sudah? Sudah? Ada pertanyaan? Sudah bisa paham? Coba, ada pertanyaan? Kelompok 1? Ada pertanyaan? Sudah paham apa yang mau dikerjakan? Ya, 1 yang ini. Arrange the sentences below in the group analytical ya, cari urutkan ya, menyusun, belajar kan, menjadi pelajaran menyusun ya. Lalu nanti ada namanya identify the structure of the text ya, generic structure ya.
Dan ketiga, ya jawab pertanyaan. Oke, silakan saja ya. Terima kasih. Evidence yang bisa mencoba memberikan penjelasan secara komprehensif atau menunjuk tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat secara hati-hati. Struktur generalnya adalah tesis, penjelasan yang penting, argumen, alasan-alasan, pendukung, serta reflection adalah penutup atau kesimpulan dari penjelasan atau bacaan di atas. Oke, ya. Paragraf pertama. Ya, tesis sudah pertama betul bisa? Betul. Terus argumen dua, terus tiga, empat, lima. Oh, cocok? Sama? Sama. Oke, terus terakhirnya recreationnya paragraf ke-6. Oke, tepuk tangan untuk blok 2. Oke, baik. Alhamdulillah, good job, melakukan dengan baik, ya. Pemahaman pada hari ini dan juga saya berharap ke depan most of you is more interactive ya. Jadi yang lainnya lebih interaktif, ikut berdiskusi sama kita ya. Kita lebih beraktif lagi ya untuk kedepannya, untuk perbaikannya. Selanjutnya, bagaimana kira-kira what do you feel about today? Bagaimana menurut kalian, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Apakah senang? Kenapa senang? Karena bisa memahami apa itu analytical exposition. Oke, terima kasih ya. Jadi sudah paham dan senang apa itu analytical exposition. Terakhir, sebagai kesimpulan, ya saya mau ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, ada yang bisa? Iya.